Ya halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan membuat menu blog. Jadi di menu blog ini akan muncul daftar artikel yang ada di website ini misal. Biasanya sebuah website itu memiliki daftar artikel atau tulisan-tulisan yang dia publish di websitenya. Misal dia itu buat artikel atau blog post tentang tutorial gitu ya. Misal tutorial caranya menggunakan websitenya dia, cara melakukan pemesanan dan masih banyak lainnya. Jadi caranya itu adalah kita harus buat page baru dulu. Silakan di sini dekatkan kursornya. Lalu di sini pilih laman baru. Setelah itu kita akan beri nama lamannya bebas ya, tapi biasanya itu namanya itu artikel atau blog gitu ya. Kita bisa beri nama blog gitu aja. Setelah itu kita akan terbitkan dulu ya. Setelah kita terbitkan, baru kita akan lihat lamannya. Setelah itu kita akan edit dengan menggunakan Divi di sini. Jadi aktifkan pembangun visual. Nah, sama seperti menu-menu yang lainnya, kita sudah bisa menggunakan template yang sudah ada. Silakan pilih tata letak aja. Atau kita bisa buat dari awal gitu. Kalau mau lebih cepat silahkan gunakan yang muat dari pustaka atau dari template library-nya DP seperti ini. Misal kita pakai yang tadi itu yang ini. Di sini sudah ada blognya itu. Nah, blognya itu seperti ini misal. Nah, seperti ini kalau Anda mau blognya seperti ini gitu. Kemudian ada juga yang jenis-jenis lain ya. Jadi kita bisa explore aja di sini ada yang seperti ini gitu. Kemudian ada juga yang kotak-kotak seperti ini. Nah, secara personal saya suka yang kotak begini. Silahkan klik use this layout ini. Kemudian kita bisa kustomisasi lagi nanti. Misal stylenya diubah atau gambarnya diubah dan masih banyak lainnya. Jadi lebih mudah itu kita emang udah ada template yang lebih mudah itu kita menggunakan template yang sudah ada dibanding kita buat dari awal banget. Karena ya lebih cepat gitu ya. Nah, di sini sudah muncul artikel yang ada di website ini. Gitu yang hello world aja satu. Kemudian ini kita bisa hapus ya karena nggak dipakai. Berikutnya adalah kita bisa ubah ini misalkan saja menjadi blog post gitu ya. Kemudian ini misal tulisan artikel yang ada di website ini. Untuk ganti backgroundnya ini kita bisa klik ini, lalu kita bisa cari latar belakang di sini. Nah, di sini ada gambar seperti ini, kita bisa ubah ya. Misal Anda cari gambar di Unsplash. Unsplash itu apa? Unsplash itu adalah sebuah situs tempat gambar-gambar yang bisa kita gunakan dengan gratis gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan komersial ataupun non komersial. Kita bisa jual website dengan gambar seperti ini misal, kita bisa membuat aplikasi dengan gambar yang ada di sini gitu, dan masih banyak lainnya. Jadi kita nggak wajib memberi kredit, tapi akan lebih bagus kita punya kredit ya, karena kita menghargai karya orang lain. Kemudian di sini kita bisa cari dulu nature misal, biar lebih enak lihatnya. Nah, di sini kita akan gunakan yang ini misal ya, atau kita cari gambar yang lain. Oke, kita akan gunakan yang ini. Jadi jalan ada pepohonan di samping-sampingnya ini. Kita akan download dulu, download free. Gambar atau foto ini dibuat oleh Komarov Egor. Jadi ini oleh Komarov Egor ya. Kemudian di sini saya akan tarik ke sini lalu kita upload ya. Jadi kita tarik gambarnya ke sini, langsung upload gambarnya ke Pustaka Media di WordPress. Jadi kita bisa drag and drop ke sini, nanti gambarnya akan ke-upload. Baik, ini sudah ke-upload fotonya. Tadi karena internet saya sedikit bermasalah, jadinya saya coba upload lagi gitu. Makanya ada banyak di sini. Oke, ini kita akan unggah gambar dulu. Nanti di sini udah berubah seperti itu ya gambarnya. Untuk fontnya Anda bisa ganti juga di sini ya. Misal Anda nggak suka fontnya ini, kita bisa pengaturan, lalu kita ke desain, lalu ke bagian teks di sini. Di bagian judul teks ini ya. Nah, di sini fontnya itu adalah Fair Play Display. Kita bisa ganti misal pakai Roboto gitu misal. Juga ada kayak begini hasilnya. Kemudian kita misal pengen agar sini jaraknya terlalu jauh ya, gitu ya. Kita bisa kecilin juga di sini. Seperti itu kita hapus spasinya. Misal Anda pengen gedein lagi, bisa ditarik aja ini ya. Nah, seperti itu bisa ditarik-tarik kayak begitu. Kemudian ini blog postnya, bisa kita pengen kustomisasi lagi. Kita klik ini ya. Nah, ini modul blog postnya. Kita ke desain. Kemudian di bagian sempadan ini translate-nya agak ya. Ini kita akan isikan 6 ya. Ini border radius dia harusnya. Ini kita tambahin agar dia itu ada sedikit cekungannya di samping-samping sini gitu. Jadi ini tambahin border radiusnya. Kemudian di bagian box shadow ini kita bisa tambahin sedikit shadow di sini. Jadi seperti itu misalnya kita kecilin sedikit blur-nya, strength-nya. Kayak begitu ya. Nah, begini dia itu akan lebih
enak ngelihatnya. Jadi seperti ada dimensinya begitu. Setelah itu kita bisa simpan. Di sini kita akan kaitkan dulu ke menunya. Jadi keluar dari pembangun visual. Setelah itu kita bisa baru dulu. Kemudian di bagian, nah ini udah jadi blog postnya. Jadi URL-nya itu ini. Kita bisa copy dulu URL-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu. Lalu di bagian di tampilan lalu menu, kita bisa tambahin baru di sini blognya ini, ditambahkan ke menu seperti itu. Nah, ini kita bisa letakkan di samping home gitu. Kayak begini, kita simpan menunya dulu. Kemudian di sini kita kunjungi situs dulu. Setelah itu kita udah muncul seperti ini, kita akan pergi ke blognya. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian di bagian di sini kita misal tambahin artikel baru. Jadi dekatin kursor ke sini, lalu di bagian post baru. Misal ini apa itu YouTube gitu misal ya. Kemudian di sini kita bisa isikan kategorinya, kita tambah kategori baru misal informasi gitu ya, tambah kategori baru. Setelah itu kita tambahin kategori baru namanya info keren. Di sini belum muncul ya, jadi saya akan refresh dulu. Di reload dulu. Oke, di sini kita cari lagi kategorinya udah muncul ya. Jadi kita centang dulu kategorinya itu informasi. Setelah itu misal kita tambahin gambar di sini deh ya, gambar. Misal di sini kita pakai lorem ipsum dulu ya. Kayak begini. Oke, kayak begitu aja dulu. Kemudian di bagian post di sini kita akan isikan gambar andalannya. Gambar andalan ini adalah gambar yang muncul di bagian thumbnail di postnya. Jadi misal saya pakai yang ini, lalu saya akan terbitkan. Nah, udah diterbitkan ya. Nanti otomatis dia itu bakalan ada kalau kita tampilkan post ya di sini. Di sini udah muncul postnya kayak begini. Kita ke blog lagi. Nah, udah muncul seperti ini gitu. Jadi hasilnya itu bagus gitu dan mudah untuk buatnya. Kemudian tagnya itu udah ada di sini informasi. Untuk merubah warna tag, merubah fontnya ini semuanya ada di desain yang tadi kita sudah ubah gitu ya. Jadi kita udah nambahin shadownya, di tempat itu juga kita bisa mengubah warnanya ini kalau Anda ingin mengubahnya. Kemudian di sini kan kalau kita klik ya, dia itu muncul ke detailnya. Jadi tentang artikelnya gitu. Kita bisa mengkustomisasi yang ada di kanan di sini. Caranya gimana? Jadi silahkan pergi ke dashboardnya dulu di WP adminnya. Kemudian di bagian tampilan widget di sini kita bisa tambahkan ya. Jadi di sini di bar sisi ini, di sini ada search ya. Kemudian ada recent post kayak begini, ada recent comment. Kita misal pengen hapus yang recent comment ini, tinggal di hapus saja di sini. Nah, di sini hapus kayak begitu. Jadi tinggal sini lalu hapus kayak begitu. Kemudian kalau misal pengen tambahin yang lain tinggal di plus saja gitu. Kemudian kita misal tambahin cari apa ya? Misal arsip gitu. Nah, kayak begini arsip gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi di sini misal ada teks arsip gitu. Atau jangan teks deh, kita pakai ini ya, kita pakai judul arsip. Kita bisa pindahkan ini ke atas kayak begitu. Udah ya, kalau kita perbarui, lalu kita pergi ke kunjungi situs lagi di sini ya. Kayak begini kita ke blog. Setelah itu kita klik salah satu dari artikelnya. Maka kalau kita reload dulu, kita bersihkan semua ini dulu ya. Nah, jadi apa yang tadi saya lakukan itu adalah membersihkan cacenya. Secara default kalau Anda menggunakan plugin cache, pengaturan yang kita ubah sebelumnya itu kayak ini tuh belum ke refresh itu ya. Jadi kita bisa manual lewat sini bersihkan semua cache, nanti dia itu akan ke refresh lagi gitu halamannya. Nah, di sini udah berubah jadi arsip ya kayak begini. Jadi Anda bisa mengkustomisasikannya lagi di sini. Ada banyak jenis kok di sini. Kemudian cache itu apa sih? Jadi di hosting biasanya itu kita sudah diinstalkan plugin cache, ada yang seperti ini, ada yang W3 cache gitu. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mempercepat website yang kita buat gitu ya. Jadi biasanya cache ini akan menyimpan halaman kita seperti ini di dalam RAM. Jadi dia itu akan lebih cepat untuk diakses gitu. Misal Anda ada perubahan baru di websitenya, silahkan di empty aja dulu, dibersihkan semua begini, nanti akan ke refresh gitu. Kalau misal nggak mau berubah seperti tadi. Oke, jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat blog ya di WordPress dengan menggunakan DP Builder. Jadi kita sudah berhasil membuat home, lalu blog, lalu kelas online, lalu kontak, lalu kita sudah berhasil membuat tampilan-tampilannya juga. Serta gimana caranya untuk menggunakan template, lalu mengeditnya agar bisa membuat tampilan website yang bagus. Oke, untuk seri ini video terakhirnya. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.